Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Di antara 7 sekte utama, sekte pemakan jiwa tidak diragukan lagi adalah sekte yang paling merepotkan dan ditakuti bagi semua prajurit. Mereka sering melarikan diri saat mendengar nama mereka. Sekarang, mendengar kata-kata Yun Xiao, mereka menjadi lebih gugup, dan kecepatan membunuh mereka melambat. Sebaliknya, mereka lebih takut pada atas. Di kejauhan, 3 komandan laut ras melihat bahwa langit telah menjadi gelap, dan wajah mereka juga berubah. Ikan jelek itu berkata dengan marah, seorang bela diri tingkat tinggi dari umat manusia telah bergerak. Apa yang harus kita lakukan? Teriak komandan itu. Meskipun mereka bertiga telah menderita kerugian besar selama beberapa pengepungan mereka telah menerima pujian dari Guang Cheng, yang secara langsung menunjuk ikan jelek sebagai komandan tertinggi. Dengan cara ini, Komandan Li Jing dan Komandan Mo Ting tidak mengatakan apa-apa. Pada dasarnya, ikan jelek yang bertanggung jawab dan akan mendengarkan perintahnya. Ikan jelek itu berkata dengan dingin, kamu yang tidak tahu malu, kamu hanya suprim bela diri tingkat tinggi, namun kamu benar-benar menyerang ampas ini, Li Jing, terserah kamu untuk pergi dan menemuinya. Komandan tertegun sejenak, dan kemudian wajahnya bersinar dengan gembira. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, haha, aku seharusnya melakukannya sejak lama. Karena strategi ikan jelek itu hanya untuk menunda dan tidak mencari kemenangan, Komandan Paus Kekuatan tidak berpikir bahwa dia akan dikirim untuk bertarung. Dia sudah lama tidak tahan di garis depan. Begitu dia menerima perintah, dia segera berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke depan. Ikan jelek itu berkata, meskipun kita tidak mencari kemenangan, kita tidak bisa membiarkan manusia menjadi begitu tidak tahu malu. Komandan Mo Ting, Anda akan bertanggung jawab untuk menjaga formasi untuk mencegah manusia lain menyergap Anda. Jika terjadi kesalahan, segera kembali dan jangan serakah untuk berperang. Baiklah. Berang-berang iblis juga berubah menjadi seberkas cahaya dan mengejar ikan paus. Ikan jelek itu ragu-ragu sejenak, lalu segera memerintahkan, semuanya, bersiaplah, pimpin pasukan ke depan. Ada kilatan kemarahan dingin di wajahnya. Jika manusia benar-benar mengirim sejumlah besar penguasa bela diri tingkat tinggi untuk mengepung mereka, 50.000 anggota suku laut yang tersisa akan segera menyerang kota dengan sekuat tenaga dan bertarung sampai mati. Dia memiliki gambaran kasar tentang kekuatan kota yang menghirup langit, dengan 20.000 tentara suku laut di depannya dan 50.000 tentara suku laut sekarang. Bahkan jika mereka tidak dapat menjatuhkan kota, mereka setidaknya bisa mematahkan setengah dari pertahanannya. Ketika binatang raksasa laut dalam dipanggil dari belakang, mereka akan dapat menerobos kota dengan mudah. Saat spanduk pemakan jiwa muncul, seluruh langit berubah warna dan menjadi gelap. Warna hijau samar mulai muncul pada mayat yang telah menumpuk seperti gunung di bawah. Sedikit demi sedikit, mereka terbang seperti kunang-kunang, menerangi mayat dan menyajikan pemandangan yang suram dan menakutkan. Namun, masih ada puluhan ribu orang yang bertempur di atas. Mereka tidak merasa bahwa itu menakutkan atau menakutkan, tetapi semua orang merasa bahwa itu sangat aneh. Mereka tidak tahu kekuatan magis seperti apa ini. Sekelompok besar pembudidaya suku laut menyerang Duan Qianyu, tetapi dia membunuh mereka dengan satu jentikan jarinya. Dia mengekstraksi jiwa mereka di tempat dan melemparkannya ke spanduk pemakan jiwa. Wajah hantu segera muncul di rumah, memperlihatkan senyum aneh. Ia membuka mulutnya dan menelan jiwa suku laut. Desir. Semua orang di bawah menghirup udara dingin. Apakah itu ras laut atau manusia? Mereka semua merasa kedinginan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Berapa banyak orang yang pernah melihat seseorang mengekstrak jiwa seseorang untuk memberi makan hantu jahat? Sekte pemakan jiwa. Ini adalah penguasa sekte pemakan jiwa. Seorang prajurit tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Sulit untuk mengatakan apakah dia takut atau terkejut. Namun, setelah beberapa saat ketakutan, moral sebagian besar praktisi seni bela diri kuno manusia sangat meningkat. Mereka tertawa terbahak-bahak dan berkata, haha, itu adalah penguasa sekte pemakan jiwa. 7 negara adidaya semuanya telah mengirim para ahli mereka, semuanya, bunuh dengan sekuat tenaga.
Tiba-tiba, suara pembunuhan mengguncang langit, perasaan terpendam yang telah ditekan oleh ras laut langsung terangkat, dan moral mereka tinggi. Pada saat ini, bintik-bintik cahaya neon yang melonjak secara bertahap mengembun dalam proses naik, mengungkapkan penampilan berbagai anggota klan laut dan manusia ketika mereka masih hidup, wajah mereka kusam, dan beberapa menunjukkan keterkejutan dan ngeri, membiarkan diri mereka melayang dengan bebas. Mata wajah hantu pada spanduk pemakan jiwa tiba-tiba bersinar terang, di bawah cahaya keemasan yang cemerlang, ia perlahan terbang keluar dari spanduk dan membuka mulutnya untuk mengisap. Semua orang di medan perang tiba-tiba merasakan angin dingin bertiup, dan hawa dingin mengalir di tulang punggung mereka melihat jiwa yang tak terhitung jumlahnya terbang dari sisi mereka dan langsung tersedot ke wajah besar yang aneh itu. Niat membunuh yang memenuhi seluruh tempat tiba-tiba menghilang, dan digantikan oleh hawa dingin. Semua orang secara bertahap berhenti bertarung, dan mau tidak mau mengedarkan kekuatan Yuan mereka untuk menghilangkan ketakutan yang datang dari jiwa. Kekeke, Duan Qianyu bersenang-senang mengisap dan tidak bisa menahan tawa liar. Dia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi dan merentangkan jari-jarinya, dua jarinya membungkuk dan membentuk segel, dia menunjuk ke langit. Setelah melahap puluhan ribu jiwa, tubuh budak jiwa emas membengkak, sebuah rune muncul di dahinya, sesuai dengan segel di tangan Duan Qianyu. Yun Xiao mengerutkan kening, dan jejak kemarahan melintas di matanya saat dia berkata, "Hati-hati, semuanya." Begitu dia selesai berbicara, budak jiwa emas meledak dengan keras. Apa yang terjadi? Semua orang mendongak, agak bingung, mungkinkah dia makan terlalu banyak dan meledak? Saat mereka bingung, budak jiwa emas yang meledak berubah menjadi sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan terbang ke bawah. Setiap sinar cahaya mengungkapkan wajah yang identik dengan ekspresi aneh dan senyum menakutkan. Mata budak jiwa bersinar seolah-olah binatang buas yang telah lapar selama beberapa hari telah melihat makanan lezat. Tiba-tiba, seorang prajurit suku laut berteriak. Seberkas cahaya menembus tubuhnya, dan ketika keluar dari punggungnya, dia menggigit cahaya kuning pucat. Melihat dengan seksama, cahaya kuning pucat itu adalah penampilan prajurit suku laut, wajahnya dipenuhi ketakutan, dan anggota tubuhnya terus-menerus berjuang, tetapi semuanya, dia langsung dimakan wajahnya. Setelah wajah memakan jiwa prajurit suku laut, seluruh tubuhnya menjadi sedikit lebih besar, dan itu mengungkapkan ekspresi puas, namun, sepertinya lapar lagi dengan sangat cepat, ia langsung menatap prajurit terdekat dan bergegas. Seniman bela diri itu adalah manusia, dan ketika dia melihat bola cahaya bergegas, dia panik sejenak. Tetapi dia dengan cepat menjadi tenang dan memaksakan senyum, "Haha, aku lupa bahwa Tuhan ada di pihak kita, saya telah kehilangan ketenangan saya. Dia bahkan tersenyum pada bola cahaya yang bergegas mendekat dan mengangguk menyapa. Wajah dalam cahaya itu tertawa lebih terbahak-bahak, itu melewati tubuh pembudidaya dan keluar dengan jiwa pembudidaya di mulutnya. Wajah jiwa menunjukkan kepanikan dan ketidakpercayaan. Setelah berjuang beberapa saat, itu ditelan oleh wajah hantu, yang tumbuh lebih besar. Apa yang terjadi? Semua orang tercengang dan meresahkan darah mereka menjadi dingin. Mengapa Anda memakan orang-orang Anda sendiri? Petik 2. Sementara mereka masih linglung, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya telah terbang turun dari langit. Masing-masing dari mereka adalah wajah hantu yang telah memakan jiwa ratusan prajurit, termasuk banyak manusia. Anggota tim pedang pertempuran juga ketakutan, dan baru kemudian mereka mengerti apa yang dimaksud Yun Xiao ketika dia mengatakan untuk berhati-hati. Mereka tidak menganggapnya serius sebelumnya, berpikir bahwa Yun Xiao melebih-lebihkan, tetapi sekarang mereka membencinya karena tidak berteriak untuk melarikan diri. Bagaimana mereka bisa bertarung? Dua sinar cahaya melahap anggota suku laut di depan pasukan pedang pertempuran. Mereka tumbuh lebih besar dan menerkam ke arah mereka. Ekspresi semua orang berubah drastis, dan keringat dingin seukuran kacang menetes. Yang tidak diketahui adalah hal yang paling menakutkan. Tidak ada yang pernah melawan hal semacam ini, dan itu memakan jiwa secara langsung. Mereka semua gemetar ketakutan. Wah! Dua sinar cahaya pedang melintasi langit dan langsung membelah dua wajah hantu itu. Dua wajah hantu yang telah dipotong menjadi 4 bagian tiba-tiba berubah menjadi 4 sinar cahaya hijau. Setelah berputar di udara, mereka langsung bergabung menjadi wajah hantu yang lebih besar. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan menggigit mereka lagi.
Yun Xiao mengerutkan kening, budak jiwa ini sudah berada di tingkat emas yang mendalam, dan bahkan jika ia memiliki inkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, itu tidak dapat dibunuh oleh kekuatan biasa. Cara tercepat adalah menekannya dengan aura kaisar, tetapi dia tidak bisa menggunakannya saat ini. Dia tidak punya pilihan selain menyerang lagi. Dengan tebasan, itu berubah menjadi sangkar pedang dan merobek budak jiwa menjadi berkeping-keping. Meskipun mereka tidak bisa sepenuhnya dibunuh, setiap kali mereka terbunuh, budak jiwa ini akan kehilangan sebagian kekuatan mereka. Setidaknya, mereka lebih dari cukup untuk melindungi diri mereka sendiri. Selain itu, ada banyak penguasa bela diri di regu tingkat 1 manusia. Dalam kemarahan mereka menggunakan kaisar Qi mereka untuk membunuh banyak budak jiwa. Pada saat ini, Ning Huaisu, yang berada di tribun penonton, sudah cukup marah. Dia meraung, "Duan Qianyu, kamu pantas mati." Seluruh tubuh Duan Qianyu bergetar. Aura yang sangat berbahaya datang dari tribun penonton. Dia melihat bahwa mata Ning Huaisu dipenuhi dengan niat membunuh, dan cahaya keemasan terus melonjak dari telapak tangannya, seolah-olah dia akan membunuhnya. Dia gemetar ketakutan dan buru-buru berkata, "Kesalahpahaman, kesalahpahaman. Ini jelas merupakan kesalahpahaman. Tuan Huaisu, tolong tenangkan amarahmu." Tangannya dengan cepat membentuk segel dan mengirimkannya ke bendera pemakan jiwa. Banyak budak jiwa di medan perang berhenti dan mulai membedakan antara teman dan musuh, hanya menyerang ras laut. Ekspresi Ning Huaisu berubah beberapa kali, dan akhirnya, cahaya keemasan di tangannya perlahan menghilang. Dia berkata dengan dingin, "Jika aku melihatmu membunuh orang lain dari jenismu, aku pasti akan memotongmu menjadi 1000 bagian." Duan Qianyu memaksakan senyum karena malu, tetapi dia merasa itu sangat disayangkan. Manusia memiliki keunggulan alami dalam kecerdasan, dan jiwa mereka lebih kuat dari ras lain. Di bawah basis kultivasi yang sama, mengisap jiwa satu ahli manusia setara dengan 5 ahli ras laut. Oleh karena itu, di bawah kesalahpahaman barusan, dia terutama memakan jiwa manusia. Hanya dalam beberapa napas pendek, dia telah memakan jiwa hampir 100 orang. Tidak heran sekte pemakan jiwa dibenci oleh seluruh dunia, kata Fu Yichun dingin. Teknik kultivasi dan mentalitas seperti itu terlalu jahat. Ketakutan melintas di mata Zhuang Zheng saat dia menghela nafas. Itu sebabnya sekte pemakan jiwa sekarang memiliki aturan besi bahwa mereka tidak dapat membunuh orang tanpa alasan. Itulah sebabnya mereka memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Meninggalkan beberapa kelonggaran untuk orang lain sama dengan meninggalkan beberapa kelonggaran untuk diri mereka sendiri. Jika tidak, mereka tidak akan bisa bertahan hidup jika mereka menyebabkan kemarahan publik di benua itu. Alkemis bahkan lebih takut pada klan pemakan jiwa, dan jiwa alkemis adalah favorit mereka. Setiap kali Duan Qianyu menatapnya, Zhuang Zheng merasa bahwa dia adalah makanan. Dia tidak menganggapnya serius sebelumnya, tetapi sekarang dia tidak bisa menahan keringat dingin ketika dia melihat Duan Qianyu memakan jiwa musuhnya bahkan tanpa membedakan antara teman dan musuh. Jika bukan karena fakta bahwa teknik orang ini sangat berguna, aku benar-benar ingin membunuhnya sekarang. Ning Huaisu mendengus dingin. Ketika budak jiwa di luar kota raksasa mulai saling menyerang, semua manusia merasa lega, namun, mereka masih waspada dan menjaga jarak ketika mereka melihat budak jiwa datang. Pada saat yang sama, tekanan pada mereka juga sangat berkurang, dan ras laut segera jatuh ke dalam kekacauan. Namun, mereka juga menemukan bahwa meskipun budak jiwa ini tidak dapat dibunuh, mereka dapat terus tersebar. Setidaknya, mereka bisa mempertahankan hidup mereka. Ekspresi Duan Qianyu menjadi dingin. Kecepatan di mana budak jiwa melahap jiwa-jiwa yang hidup semakin lambat. Meskipun ada inkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing dari mereka sangat lemah. Dia mengubah segel tangannya dan membentuk simbol. Dia mengarahkannya ke udara, dan seberkas cahaya jatuh seperti kelopak bunga. Budak jiwa yang tersebar mulai berkumpul bersama dan menjadi semakin besar. Dalam rentang beberapa napas, ratusan budak jiwa berubah menjadi 3, masing-masing dari mereka memancarkan cahaya keemasan. Mereka tertawa menakutkan saat mereka memakan anggota suku laut. Kali ini, mereka benar-benar tak tertandingi. Serangan klan laut menimpa 3 budak jiwa emas seperti batu di lautan. 3 budak jiwa emas melahap jiwa suku laut dalam seteguk besar. Mereka makan beberapa sekaligus. Jiwa-jiwa suku laut bahkan tidak punya waktu untuk berjuang sebelum mereka ditelan dalam sekejap. Ledakan. Tiba-tiba,
langit bergetar dan kekuatan yang sangat kuat meledak di udara, kemudian, energi biru jatuh dari langit dan menghantam budak jiwa emas. Ledakan. Budak jiwa emas segera meledak menjadi sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya, dan semua jenis suara tajam dan aneh terus menyembur keluar. Pada akhirnya, ia mundur beberapa kaki dan mengembun lagi, tetapi cahayanya jauh lebih redup. Ekspresi Duan Qianyu berubah drastis, dia dengan cepat menggenggam kedua tangannya dan 3 budak jiwa emas bergabung menjadi satu, mereka bersinar dengan cahaya keemasan dan terbang kembali ke sisinya. Dia meraih bendera pemakan jiwa di udara dan menjadi waspada. Wajah orang-orang di tribun penonton juga sedikit berubah, mereka semua melihat kehampaan, sebuah lubang hitam muncul di mana pukulan itu mendarat, dan sesosok perlahan muncul. Sosok itu berwarna biru muda dan memiliki sosok kekar, tingginya hanya 1,5 manusia, dengan 2 taring di wajahnya dan tatapan tajam di matanya. Ketika semua anggota klan laut melihat ini, mereka langsung bersorak dan berteriak, "Paus kekuatan komandan! Komandan paus kekuatan!" Tiba-tiba, moral yang telah dipukul naik seketika. Tertinggi bela diri tingkat tinggi dari suku laut. Duan Qianyu bertanya. Senyum dingin muncul di wajah komandan saat dia berkata, "Manusia tercela, kamu bersenang-senang." Duan Qianyu menjilat bibirnya dan terkekeh, lumayan, jiwa Anda sebanding dengan penguasa bela diri biasa, apakah Anda mengirimkannya ke sini untuk memberi makan saya?" Petik 2. Komandan Paus Kekuatan menunjukkan senyum ganas, maju selangkah, dan melemparkan pukulan, dia berkata dengan suara dingin, "Ya, mari kita lihat apakah kamu bisa memakannya." Ledakan. Seluruh ruang meledak, dan kekuatan yang kuat menyapu semua yang ada di sekitarnya. Sebuah lubang hitam muncul di bawah angin tinju, dan retakan menyebar seperti jaring laba-laba. Duan Qianyu terkejut, kekuatan tinju seperti itu sangat sombong, tidak hanya sekuat gunung, tetapi juga telah memampatkan ruang ke suatu titik, sehingga tidak mungkin bagi siapapun untuk melarikan diri. Dia buru-buru menggulung bendera pemakan jiwa di tangannya dan menggunakannya sebagai senjata tingkat yang mendalam untuk memblokir serangan itu. Ledakan. Spanduk pemakan jiwa terkena pukulan, dan kekuatan yang tak tertandingi mengguncangnya. Duan Qianyu merasa seolah-olah semua tulang di tubuhnya akan patah, dan darah menyembur keluar dari organ dalamnya. Dia terlempar ke belakang lebih dari 10 langkah sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Komandan Paus Kekuatan. Paus Kekuatan Komandan. Anggota suku laut segera bersorak dan menari. Karena kemunculan komandan, orang-orang dari kedua klan segera tersebar dan membentuk 2 faksi yang berbeda. Mereka semua mundur di belakang mereka, meninggalkan medan perang untuk keduanya. Cedera Duan Qianyu tidak mendapatkan simpati dari kerumunan, mereka semua menatapnya dengan dingin, dan beberapa bahkan tampak pantas mendapatkannya. Apakah itu bagus? Sampah. Komandan Paus Kekuatan mencibir, dan tubuhnya menghilang di tempat dengan mendesing. Sangat cepat. Semua orang terkejut. Awalnya, tubuh kikuk dan kekuatan besar pihak lain seharusnya berarti kelincahannya sangat rendah, tanpa diduga, kecepatannya sangat cepat sehingga melebihi harapan semua orang. Ledakan. Saat Komandan Paus Perkasa muncul, kemauan tinju lain dikirim, Duan Qianyu terlempar ke langit, dan aliran darah yang panjang menyembur keluar dari mulutnya. Wajah penonton langsung berubah jelek, mereka telah benar-benar dikalahkan hanya dalam 2 gerakan, ini terlalu melemahkan semangat. "Biarkan aku pergi," kata Ren Zhanxiong dingin, karena binatang laut bertaring ini berani datang ke sini sendirian, ia pasti memiliki beberapa keterampilan. Duan Qianyu tidak cocok untuk berurusan dengan ahli yang begitu cepat dan kuat. Ning Huaisu mulai ragu-ragu, menatap yang lain untuk meminta bantuan. "Mari kita tunggu dan lihat," kata Zhang Shaochu dingin, bagaimanapun juga, dia adalah penguasa bela diri bintang 7, apakah ini satu-satunya cara dia bisa menggertak yang lemah dan takut pada yang kuat? Petik 2. Semua orang mengangguk setuju, lagi pula, mereka tidak memiliki kesan yang baik tentang Duan Qianyu, jika mereka tidak berada di pihak yang sama, mereka akan bertepuk tangan padanya karena dibunuh. Tubuh Duan Qianyu sepertinya terluka parah, setelah dikirim terbang, dia melayang di udara, tidak bergerak. "Sampah, kamu belum mati." Komandan itu mendongak dengan jijik dan berkata dengan dingin, "Daripada menjalani kehidupan yang memalukan, lebih baik mengakhirinya lebih awal." Sosoknya berkedip saat dia bergegas maju lagi dan melemparkan pukulan.
Tubuh Duan Qianyu tiba-tiba berputar, dan dia duduk di udara dengan kaki disilangkan, dia menyatukan telapak tangannya, dan aura ganas muncul dari tubuhnya, seolah-olah binatang buas meraung di tubuhnya. Mengaung. Pada saat yang sama, wajahnya menjadi sangat ganas, dan tubuhnya mulai menjelek-jelekkan inci demi inci, dia membanting telapak tangannya di udara. Murid Yun Xiao menyempit, dia tidak menyangka Duan Qianyu juga telah mengembangkan teknik pertempuran jiwa. Umumnya, di sekte pemakan jiwa, seseorang harus mengolah teknik pertempuran jiwa atau bendera pemakan jiwa, sangat jarang untuk mengolah keduanya, dan yang lebih langka adalah dia telah mengolahnya ke alam yang agak tinggi. Binatang buas yang meraung di tubuhnya jelas merupakan keberadaan tingkat 9. Ledakan. Tinju dan telapak tangan saling memukul, tubuh Duan Qianyu gemetar lagi, dia memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang ke langit. Kamu masih sedikit tahan terhadap pemukulan. Wajah Komandan Paus Kekuatan mengungkapkan jejak keganasan, dan dia tertawa kejam, karena itu masalahnya, aku akan mencabik-cabikmu sedikit demi sedikit dan membiarkan kalian semua melihatnya dengan jelas. Dia tiba-tiba merasa bahwa ini adalah ide yang bagus dan bisa memberikan pukulan bagi moral manusia. Dalam sekejap, dia bergegas maju. Duan Qianyu merasa seolah-olah semua tulang di tubuhnya telah patah, beberapa dari mereka bahkan hancur, bahkan sebelum dia bisa menarik napas, dia terkena kekuatan yang kuat. Binatang terkutuk. Dia mengeluarkan raungan marah dan melambaikan bendera melahap jiwa di tangannya yang berbulu. Dunia tiba-tiba berubah warna saat budak jiwa emas terbang dalam sekejap, mulutnya begitu besar sehingga bisa menelan langit dan bumi. Kecepatan budak jiwa lebih lambat, sehingga tidak bisa mengejar kecepatan Komandan Paus Kekuatan, namun, Duan Qianyu memerintahkannya untuk menggigitnya secara langsung, dan tiba-tiba, seluruh dunia berada dalam jangkauan mulutnya. Benda ini sedikit merepotkan. Komandan Paus Kekuatan, yang bergerak dengan kecepatan tinggi di udara, mengerutkan kening, dia muncul tepat di depan Duan Qianyu, berbalik, dan melemparkan pukulan. Ledakan. Dengan dua ledakan berturut-turut, mulut budak jiwa emas yang dalam itu langsung ditembus, itu mengungkapkan ekspresi sedih, tetapi dengan cepat pulih dan terus menggigit. Komandan mengerutkan kening, ini adalah pertama kalinya dia melihat benda ini, dan dia sedikit takut, sosoknya melintas dan dia hendak melintasi lubang besar itu. Ekspresi dingin melintas di wajah Duan Qianyu, dia mengibarkan bendera pemakan jiwa beberapa kali dan mengubah dunia, bendera jiwa terbentang dan menyapu semua yang ada di jalannya. Wajah komandan tiba-tiba berubah, dan cahaya ganas melintas di matanya saat dia berteriak, kamu berani memamerkan keterampilanmu yang tidak penting. Dia mengepalkan tangannya di depannya, dan massa udara ditangkap dan meledak di tempat, arus udara yang tak terhitung jumlahnya tersebar dan mengembun menjadi gelombang yang mengamuk di depannya. Setelah itu, Komandan Li Jing menghembuskan napas, dan Kaisar Qi dari 9 surga di tubuhnya bercampur dengan ombak badai, dia tiba-tiba membuka tinjunya dan mengubahnya menjadi kekuatan telapak tangan. Ledakan, bang, ledakan. Sejumlah besar gelombang udara diledakkan ke segala arah, wajah budak jiwa emas itu terpelintir karena benturan sementara fenomena aneh itu ditekan, memperlihatkan langit yang cerah. Ledakan. Akhirnya, telapak tangan mendarat di tubuh Duan Qianyu dan mengirimnya terbang lagi. Seluruh tubuh Duan Qianyu kesakitan yang luar biasa, semua sarafnya tampaknya telah lumpuh dalam sekejap, dan dia bahkan tidak bisa mengedarkan energi elemennya, dia benar-benar kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Bendera pemakan jiwa juga kehilangan kendali dan jatuh dari langit, budak jiwa emas melarikan diri kembali ke bendera dan tidak berani muncul lagi. Sedikit niat membunuh melintas di mata komandan, dia terbang dengan, mendesing, dan mengejar dengan pukulan. Secara alami, dia tidak akan melepaskan kesempatan untuk membunuh tertinggi bela diri tingkat tinggi dari umat manusia. Tapi bagaimana mungkin Ning Huaisu, yang berada di tribun penonton, membiarkannya melakukan keinginannya? Dia berkata dengan dingin, siapa yang akan membuatnya tinggal? Aku akan melakukannya. Kekuatan tempur orang ini setidaknya berada di puncak penguasa bela diri bintang 7, kata Fu Yichun. Sosoknya berkedip dan muncul di langit, menghalangi jalan Komandan Paus Kekuatan, dengan satu tangan di belakang punggungnya, tangan lainnya meraih udara. Ruang itu tiba-tiba menyusut di bawah kekuatan genggamannya, seolah-olah jaring telah ditarik ke atas.
Sosok Komandan Paus yang kuat tiba-tiba muncul, dan jejak keterkejutan dan kemarahan melintas di matanya saat dia berteriak, "Kamu manusia yang tidak tahu malu, apakah kamu akan melawanku satu demi satu?" Petik 2. Wajah Fu Yichun sudah tua, jadi dia secara alami tidak keberatan dengan sarkasme pihak lain. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Ini adalah pertarungan antara dua ras, bukan duel di arena. Bukankah tidak tahu malu bagi puluhan ribu dari kalian untuk menyerang ribuan orangku?" Petik 2. Komandan Paus kekuatan kehilangan kata-kata dan tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Ia hanya bisa mengaum dan melambaikan tinjunya lagi. Niat tinju yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi angin kencang dan meledak, ruang itu terkoyak berkeping-keping, dan aura penakluk berkumpul dan menjadi lebih kuat. Ekspresi Fu Yichun berubah drastis, bahkan dengan kekuatannya sebagai penguasa bela diri bintang 8, dia masih tidak dapat menekan lawannya. Kemarahan menggenang di hatinya, dia mengambil langkah maju, dan seluruh dunia bergetar. Kakinya telah menginjak frekuensi guncangan dunia, meminjam kekuatan untuk menekan pihak lain dengan kekuatan surga. Ledakan, aura yang berkumpul di sekitar Komandan Paus kekuatan langsung dihancurkan oleh kaki, di bawah tekanan ekstrim dari kekuatan tinju, itu membuat suara, mendesis, yang menusuk telinga, menyebabkan telinga seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya terluka. "Manusia sialan, aku tidak yakin." Komandan Paus kekuatan meraung keras, dan tubuhnya tiba-tiba membengkak beberapa kali, tubuhnya sepertinya sedikit berubah, dan dia mengepalkan tinjunya lagi. Cengkeraman Fu Yichun sedikit mengendur di bawah pukulan itu, kemarahan muncul di wajahnya saat dia berkata, "Aku memberimu kesempatan untuk menjadi tahanan, tetapi kamu tidak menghargainya, jangan salahkan aku karena membunuhmu." Kelima jarinya bergerak, dan sinar cahaya hijau berkedip-kedip, bersilangan untuk membentuk jaring hijau besar, itu menutupi langit, dan jaringnya memiliki lampu belakang hijau di atasnya, itu luar biasa tajam, dan kemanapun ia lewat, area kegelapan yang luas muncul. Tiba-tiba, ruang di depan Komandan Li Jing sedikit terdistorsi, dan Komandan Berang-Berang Iblis tiba-tiba muncul. Ia mengulurkan tangan kanannya dan merentangkan kelima jarinya, bilah jari ramping langsung memotong udara dan mengenai jaring hijau, beberapa garis jaring segera patah dan robek. Kemudian, Komandan Iblis Berang-Berang mengulurkan tangan kirinya lagi, itu masih beberapa bilah jari, serangkaian ledakan terdengar di udara, dan belenggu spasial di sekitar paus kekuatan Komandan. "Dipotong, ayo pergi." Komandan Moting menjerit pelan, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri, gerakannya sangat tajam dan halus, tanpa kecerobohan. Jejak keraguan melintas di wajah Komandan, tetapi dia mengikuti dengan cermat. "Kamu berani meremehkanku, kamu tidak bisa dimaafkan." Ekspresi Fu Yichun berubah, dia adalah kaisar bela diri bintang 8, jika dia membiarkan seseorang menyelamatkannya tepat di bawah hidungnya, dia akan terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Dia berteriak keras dan membuat segel tangan dengan satu tangan, simbol emas tiba-tiba muncul di jubah panjang yang dia kenakan, dan mereka bergerak tanpa angin. Kedua lengan panjangnya terus mengembang, memancarkan kekuatan spiritual yang sangat kuat, lengan bajunya sekeras besi. Fu Yichun membentuk segel tangan dengan satu tangan dan mengangkat tangannya yang lain tinggi-tinggi, rune yang mirip dengan yang ada di jubahnya muncul di langit dan menekan dua orang yang melarikan diri. Zhuang Sheng tersenyum dan berkata dengan lembut di tribun penonton, "Ini sebenarnya pencipta alam semesta, saya belum melihat Sir Yichun beraksi selama bertahun-tahun, skill pamungkas ini telah muncul kembali dan menunjukkan kekuatan ilahi." Mata Ning Huaisu juga mengungkapkan ekspresi pujian, berkata, "Gerakan ini paling baik digunakan untuk menangkap musuh." Moting dan Komandan Paus kekuatan sama-sama terkejut, di bawah tekanan simbol-simbol aneh yang memenuhi langit. Mereka merasa sulit bagi mereka untuk meninggalkan ruang aneh ini tidak peduli bagaimana mereka melarikan diri. Komandan Paus kekuatan mengepalkan tinjunya dan meninju kehampaan. Komandan merentangkan 10 jarinya, dan bilah jari yang tak terhitung jumlahnya saling bersilangan, mencoba membuat lorong di ruang ini. Serangan keduanya menyebar, tetapi itu seperti batu yang tenggelam ke lautan, menghilang ke udara tipis, kekuatan pengikat di sekitar mereka menjadi semakin kencang. "Manusia tercela, bunuh mereka." Martisis suku laut yang berhenti di belakangnya semuanya sangat marah, mereka meraung dan menyerbu ke depan lagi, segala macam serangan menghujani Fu Yichun, tetapi tidak ada dari mereka yang bisa mendekatinya.
Lengan alam semesta. Kilatan dingin melintas di mata Fu Yichun, lengan bajunya berkibar, dan semua serangan diserap ke dalam rune di langit. Tiba-tiba, cahaya yang sangat terang muncul di depan mereka dan dengan cepat mendarat di samping dua komandan ras laut, lapisan cahaya hijau menyebar di sekitar cahaya, dan kemudian lapisan cahaya putih menyebarkan lapisan emas, dan langit tiba-tiba membesar, sesosok muncul darinya dan berjalan keluar. Ekspresi Fu Yichun berubah drastis, dunianya di lengan baju adalah ruangnya sendiri yang dapat menyerap segalanya dan mengisolasi semuanya pada saat yang sama, tetapi pihak lain benar-benar masuk tanpa peduli, dalam keterkejutan dan kemarahannya, dia maju selangkah dan menyerang dengan telapak tangannya. Komandan Paus Kekuatan dan Berang-Berang Iblis sangat gembira saat melihat orang ini, itu adalah komandan klan ikan jelek, dia memegang manik-manik cerah di tangannya, yang terus-menerus menelan dan memuntahkan lampu hijau, dia mengandalkan ini untuk menghancurkan dunia di lengan baju. Kalian pergi dulu, kata komandan ikan jelek itu dingin, dia melangkah keluar dari lapisan cahaya dan menggambar beberapa rune di udara dengan tangan kanannya, mereka membentuk simbol heksagonal sederhana, yang membesar di depannya dan bergetar. Ledakan. Pola heksagonal dihancurkan oleh telapak tangan Fu Yichun, tubuh Fu Yichun berhenti sejenak, tetapi hanya dalam beberapa saat, dia sekali lagi mendekat, namun, ekspresinya sangat tidak sedap dipandang, Paus Kekuatan dan Komandan Berang-Berang Iblis telah menghilang dari lapisan cahaya. Karena kamu telah mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkan mereka, kamu bisa tinggal di sini. Tatapan membunuh melintas di mata Fu Yichun, sebuah kekuatan meledak di telapak tangannya dan ditembak jatuh. Komandan klan ikan jelek itu mengungkapkan senyum mengejek, dan berkata, kamu ingin menahanku. Apa hak Anda untuk melakukan ini? Dia mengulurkan tangan kirinya, dan mutiara hijau di telapak tangannya perlahan naik beberapa inci, dengan suara, retak, itu benar-benar retak, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul, berubah menjadi pecahan satu persatu, terbang di udara di telapak tangannya, fragmen mutiara itu seperti pola, menggulung badai, dan tiba-tiba dunia berubah warna. Pupil Fu Yichun berkontraksi, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh, dia berteriak sambil memukul dengan telapak tangannya. Seluruh fenomena langit dan bumi tiba-tiba hancur di bawah telapak tangannya, dan pecahan pusaran juga pecah dan melesat ke segala arah. Namun, komandan klan ikan jelek itu sudah menghilang, hanya menyisakan dua kata samar yang bergema di udara. Mundur. Orang-orang ras laut tertegun untuk waktu yang lama sebelum mereka kembali sadar dan mundur ke belakang. Wajah Fu Yichun begitu bengkok sehingga tampak seperti darah akan menetes, pembuluh darah di dahinya muncul saat dia meraung, bunuh, bunuh. Sebagai salah satu anggota Dewan Kota Red Moon, jarang baginya untuk begitu marah. Praktisi seni bela diri kuno manusia kembali sadar setelah mendengar raungannya, mereka segera berteriak dan mengejar para ahli Sirace yang mundur, mereka ingin membunuh sebanyak mungkin orang, segera, mereka telah mengejar ribuan meter dan membunuh lebih dari 100 orang sebelum mundur. Di tribun penonton, Ning Huaisu berkata, Tuan Yichun, tidak perlu terlalu marah, setidaknya kami telah memenangkan pertempuran ini, tujuan pertempuran telah tercapai, kita harus sangat gembira. Semua orang mengangguk setuju. Wajah Fu Yichun menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, aku tidak bisa senang membiarkan 3 penguasa bela diri bintang 7 melarikan diri dariku. Zhuang Sheng tersenyum, Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri, tuanku, ini adalah penguasa Laut Timur, adalah normal bagi mereka untuk memiliki beberapa sarana penyelamatan jiwa, itu bertentangan dengan akal sehat jika mereka mai seperti ini. Ekspresinya berubah serius, setelah pertempuran ini, saya bahkan lebih curiga dengan strategi balapan laut, sangat mungkin bahwa mereka akan menyeret pertempuran ke seluruh Laut Timur, kita tidak bisa menunda masalah kota Baichong. Liao Yangbing dan 2 tertinggi bela diri lainnya bertukar pandangan dan berkata, karena itu masalahnya, ayo pergi sekarang. Zhuang Sheng mengangguk dan berkata, pergi dan cepat kembali, memperoleh informasi adalah prioritas utama, melawan Laut Ras adalah hal kedua, jika sesuatu terjadi di kota Baichong, bantu sebanyak yang Anda bisa, dan kembalilah jika Anda tidak bisa. Iya, mereka bertiga menerima perintah dan pergi. Di luar kota, umat manusia telah memenangkan kemenangan besar, mereka kembali dengan semangat tinggi, namun, mereka tidak merasa santai seperti sebelumnya, banyak dari mereka merasa berat hati,
seolah-olah mereka telah menyadari bahwa perang tidak sesederhana kelihatannya. Selain itu, banyak rekan mereka telah terbunuh atau terluka dalam pertempuran ini, dan sangat sedikit orang yang memiliki senyum di wajah mereka. Tim level 1 masih baik-baik saja, tetapi tim level 2 dan level 3 pada dasarnya memiliki kematian dari level yang berbeda, tidak banyak tim yang bisa tetap utuh. Ketika tim pedang pertempuran kembali ke tembok kota tempat mereka mendudukinya sebelumnya, mereka semua dipenuhi dengan ketakutan yang tersisa, tetapi mereka lebih berterima kasih kepada Yun Xiao, jika bukan karena dia merawat mereka di medan perang, tim tidak akan utuh. Setelah setiap pertempuran, pemimpin tim akan melakukan penghitungan kepala dan memeriksa korban sebelum melapor ke atasannya. Liang Yuanji kembali dengan sangat cepat dengan ekspresi serius, semuanya, cepat bangun, kami memiliki misi. Penatua yang tertegun sejenak, wajahnya dipenuhi dengan kebingungan, ras laut ada di sini lagi. Mengapa aku tidak mendengar genderang perang? Yang lain juga bingung dan marah, mereka baru saja menyelesaikan pertempuran dan semua lelah, bagaimana mereka bisa menerima misi itu? Liang Yuanji menggelengkan kepalanya, misi kali ini relatif mudah, faktor risikonya tidak boleh terlalu tinggi, tim pedang pertempuran kami untuk sementara akan berada di bawah manajemen Tuan Liao Yangbing, kami akan pergi ke kota Baichong untuk melakukan misi penyelidikan. Senyum tipis berkedip di wajah Yun Xiao, seperti yang diharapkan, mereka telah datang. Pramuka di kota Baichong, apa yang terjadi? Mungkinkah ada juga si Rache di sana? Chen Zongwei bingung, tetapi ekspresinya menjadi lebih serius. Semua orang tampaknya telah memperhatikan bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana kelihatannya, tetapi untuk membagi pasukan untuk pergi ke tempat lain pada saat perang yang begitu tegang, mereka tidak akan melakukan ini jika tidak ada peristiwa besar. Liang Yuanji berkata, Tuhan tahu, bagaimanapun, ini adalah misi dari atas, kami tidak bisa melawannya, kita harus melaksanakannya, semuanya, ikuti aku. Segera, lebih dari 60 orang berkumpul di area teleportasi, mereka adalah 3 tim yang ditunjuk secara pribadi oleh 3 penguasa bela diri. Yang mengejutkan tim Warblade, salah satu tim adalah tim Gan Wukin, pada saat ini, hanya ada 15 atau 16 anggota yang tersisa, dan sepertinya beberapa lagi telah meninggal. Selain itu, Gan Wukin telah dibebaskan di beberapa titik, dan dia sekarang menatap Yun Xiao dengan kebencian, jika bukan karena pengekangan, dia pasti sudah menerkam Yun Xiao dan menggigitnya. Yun Xiao hanya tersenyum acuh tak acuh, tentu saja, dia tidak akan mengambil hati orang seperti ini, dan dari kebencian di mata pria itu, terlihat bahwa dia telah sangat menderita. Tim lainnya disebut Air Merah, namanya agak aneh, tetapi ada 19 orang di tim, yang menunjukkan bahwa kekuatan mereka tidak biasa, mereka memiliki tingkat kelangsungan hidup yang tinggi dalam pertempuran tragis sebelumnya. Anggota tim Air Merah memandang tim pedang pertempuran dengan ekspresi aneh, tidak mengerti mengapa mereka memiliki anggota tambahan, dan sebagian besar mata mereka tertuju pada Yun Xiao. Liao Yangbing menatap tim ketiga dengan acuh tak acuh, lalu berkata tanpa melihat Yun Xiao, mulai sekarang, setiap tim akan mengikuti Tuan dan harus mematuhi perintahnya, misi ini sangat penting, jika ada kesalahan, kami tidak akan membiarkanmu dengan mudah. Iya, semua orang berteriak dengan suara yang dalam, mereka bukan orang bodoh, dan secara alami mengerti bahwa kecuali sesuatu yang besar terjadi, sama sekali tidak mungkin bagi mereka untuk berpisah dan pergi saat ini. Liao Yangbing memandang 2 pembangkit tenaga listrik kaisar bela diri lainnya dari kota Red Moon dan berkata, apakah kedua tuan memiliki perintah lain? Salah satunya adalah anggota keluarga Ruan, bernama Ruan Sikuan, dia adalah kerabat jauh dari keluarga Ruan, karena kekuatannya yang luar biasa, dia juga telah memasuki inti keluarga, orang lain adalah seorang pejabat asing, tetapi dia juga seorang lelaki tua dari kota Bulan Merah, namanya Eleci. Keduanya saling memandang dan menggelengkan kepala. Kamu akan bertanggung jawab atas seluruh perjalanan ini, kami berdua hanya membantu, kata Ruan Sikuan. Liao Yangbing tersenyum dan berkata, jika itu masalahnya, ayo pergi, aku akan pergi dengan anggota tim pedang pertempuran. Karena formasi teleportasi hanya dapat berteleportasi 20 orang sekaligus, 2 orang dari kelompok ditambahkan ke kelompok Gan Wukin, namun, mereka berdua sangat tidak mau dan melawan dengan sekuat tenaga, menyebabkan ketiga penguasa bela diri mengerutkan kening.
Ini membuat semua orang penasaran, apa yang begitu bagus tentang tim pedang pertempuran sehingga mereka merasakan rasa memiliki yang begitu kuat padanya. Pada akhirnya, mereka hanya rela berpisah ketika mereka diteleportasi, tetapi mereka masih terlihat tidak mau. Dengan penambahan Liao Yangbing, tepat ada 20 orang, mereka melangkah ke formasi teleportasi yang baru diperbaiki dan menghilang dalam sekejap cahaya. Apa yang terjadi? Sesaat kemudian, semua orang dibawa keluar dari terowongan spasial, namun, apa yang mereka lihat membuat mereka mengerutkan kening. Sekitarnya tandus, seperti ladang, tetapi melihat ke depan, itu adalah pegunungan. Semua orang tahu bahwa ada masalah dengan teleportasi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Liao Yangbing mengerutkan kening, dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada kesalahan teleportasi, itu pasti karena dia tidak memperbaikinya dengan tergesa-gesa setelah Micho dihancurkan. Dia tidak memiliki koordinat kota Baichong bersamanya, jadi dia tiba-tiba kehilangan arahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Yun Xiao. Bagaimanapun, Yun Xiao lah yang meminta untuk pergi ke kota gelombang putih. Kamu sudah lama berada di kota Haiti, kata Yun Xiao dengan cemberut, apakah Anda bahkan tidak memiliki astrolabe pemosisian kota-kota pesisir? Petik 2. Semua orang terkejut dan menatap Yun Xiao dengan ngeri, beraninya dia berbicara dengan Tuan Liao Yangbing seperti itu, dan dengan nada yang begitu keras. Mereka semua berkeringat dingin, bertanya-tanya bagaimana Tuan Liao Yangbing akan menghukum mereka. Yang mengejutkan semua orang, Liao Yangbing menamparkan dahinya dan tertawa, aku akan lupa jika kamu tidak menyebutkannya, perang terlalu sulit akhir-akhir ini, dan ingatan saya memburuk. Lampu hijau melintas di tangannya, dan platformasi persegi muncul di tangannya, dia kemudian mulai mengatur lokasi. Semua anggota tim membuka mulut lebar-lebar, diam-diam berpikir bahwa tuan ini benar-benar memiliki temperamen yang baik. Platformasi bersinar dengan cahaya dan mulai menampilkan ilusi realistis, dalam sekejap, tanah, gunung, dan sungai semuanya terbentang di depan mata mereka, gambar yang ditampilkan di depan mereka tidak lain adalah kota Waiterus, dan pemandangan sekitarnya sangat berbeda dari yang mereka tempati saat ini. Liao Yangbing mengerutkan kening dan menamparkan platformasi, sebuah kompartemen rahasia terbuka, dan sebuah jarum muncul, itu terus berputar dan menunjuk ke selatan. Tuan Fei Yang, dia di selatan, kata Liao Yangbing. Yun Xiao mengangguk, ya, ayo pergi ke selatan, saya tidak tahu seberapa jauh kita berada, seharusnya tidak jauh. Kerumunan menghela nafas pada temperamen baik Kaisar bela diri, jika itu adalah ahli alam 9 surga lainnya, mereka akan membunuh Yun Xiao dengan satu telapak tangan karena begitu kasar. Liao Yangbing melemparkan kapal perang matahari emas kelas 7, dan semua orang terbang di atasnya, menuju selatan dengan kecepatan penuh. Dia dan Yun Xiao langsung pergi ke ruang rahasia, dan anggota tim lainnya tinggal di kabin tamu. Terima kasih, Tuan Muda Yun Xiao, karena telah menyelamatkanku. Ketika mereka berdua sendirian, Liao Yangbing segera membungkuk padanya, dia benar-benar bersyukur. Meskipun dia adalah rubah tua yang licik dan sangat cerdik, tidak ada yang lebih penting dari hidupnya sendiri, dia masih tahu bagaimana membalas kebaikan. Juru selamatnya, dengan lambaian tangannya, Yun Xiao mengangkatnya dan berkata, ini terlalu serius, saya hanya mengingatkan Anda tepat waktu, itu adalah kekuatanmu sendiri yang memungkinkanmu untuk melarikan diri, jika kamu benar-benar dalam bahaya, aku tidak akan mengungkapkan identitasku untuk menyelamatkanmu. Liao Yangbing terkejut, dukungan Yun Xiao ringan dan lembut, tetapi dia tidak bisa menahannya, mengetahui bahwa basis kultivasi pihak lain pasti telah meningkat pesat, dia berkata, itu sudah pasti, keberanian Tuan Muda Yun Xiao berada di luar imajinasi orang biasa karena dia berani menyelinap ke kota yang menjulang tinggi saat ini. Dengan senyum masam, Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, perang ini kurang lebih disebabkan olehku, aku benar-benar merasa bersalah. Liao Yangbing tidak bisa menahan rasa penasaran, lalu, Xiao Hong kian-kian. Aku tahu keberadaan Xiao Hong, tapi aku tidak bisa mengembalikannya ke suku laut saat ini, Yun Xiao menyela, jadi, selain menjadi Tianlu, saya berencana untuk pergi ke Istana Laut Timur kali ini dan menyelesaikan masalah Xiao Hong sepenuhnya. Apa? Mata Liao Yangbing hampir keluar dari rongga mereka saat dia berseru, kamu akan pergi ke Istana Donghai. Yun Xiao mengangguk dengan wajah serius dan berkata,
identitas Xiao Hong sangat istimewa, dan orang-orang dari suku laut bertekad untuk mendapatkannya. Jika kita tidak menjernihkan kesalahpahaman, saya khawatir perang antara kedua ras akan terus meningkat, yang akan menjadi bencana bagi seluruh alam bela diri surgawi. Tapi Ying Luo, Liao Yangbing berdiri di sana dengan linglung, tidak dapat berbicara untuk sementara waktu. Saya harap kita bisa melaut secepat mungkin, kata Yun Xiao, saya berharap seluruh Laut Timur dapat menahan serangan skala besar. Kota pencakar langit harus menjadi inti dari perang di sepanjang Laut Timur, dari pengamatanmu, berapa lama itu bisa dipertahankan? Dia berhenti dan melanjutkan, sudah berapa lama kamu menjaga, GG? Liao Yangbing pulih dari keterkejutan dan berpikir sejenak sebelum berkata, selama tidak ada ahli kaisar bela diri bintang 9 yang menyerang kota, kita harus bisa mempertahankannya untuk sementara waktu. Itu bagus, Yun Xiao mengangguk, Anda dapat memberi saya lebih banyak waktu, selain itu, kota bulan merah tidak akan pernah membiarkan kota pencakar langit dilanggar, mereka pasti memiliki beberapa kartu tersembunyi yang tidak Anda ketahui, dan mereka harus dapat bertahan lebih lama dari yang diharapkan. Hati Liao Yangbing tenggelam, Tuan Muda Yun Xiao, apakah Anda berencana untuk pergi ke laut dari kota kapur putih? Yun Xiao mengangguk dan berkata, seluruh pantai timur telah disegel, tidak mungkin memasuki laut dari kota Haiti, meskipun ada jejak suku laut di kota kapur, pasti ada lebih banyak peluang, selain itu, kita dapat menghindari keluarga Beiming dan bertindak sendiri, dengan cara ini, kita akan memiliki lebih sedikit masalah. Ekspresi Liao Yangbing sedikit berubah, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia berhenti dan mengerutkan kening. Karena kita berada di sisi yang sama, Yun Xiao menatapnya dan berkata, kamu bisa mengatakan apa yang kamu inginkan. Liao Yangbing menghela nafas lega dan berkata, yang saya khawatirkan sebenarnya sangat dangkal, yaitu keamanan hidup dan mati, semakin tua saya, semakin sedikit saya ingin mengambil risiko, katanya dengan senyum pahit, saya bisa mengambil risiko, tetapi saya tidak berani pergi ke istana saat ini, selain itu, jika kita membuang keluarga Beiming, jalan di depan akan dipenuhi dengan kesulitan yang mungkin tidak dapat kamu dan aku tangani. Yun Xiao tertawa, Nyonya Yangbing, Anda memang kehilangan dorongan Anda, meskipun Samudra Timur sangat luas, tidak banyak orang yang bisa menghentikan kita jika kita ingin pergi, adapun masalah istana, aku bisa pergi sendiri. Liao Yangbing tersenyum kecut, dia merasa bahwa memang ada perbedaan besar dalam keberanian antara dia dan Yun Xiao, dalam hatinya, dia masih merasa tidak pantas meninggalkan keluarga Beiming, jadi dia enggan menjawab. Yun Xiao tidak terburu-buru, masih menjadi masalah untuk pergi ke laut sekarang, jika dia bisa menemukan jalan, dia tidak punya pilihan selain melakukan apa yang diperintahkan kepadanya ketika situasi memaksanya untuk melakukannya. Tiba-tiba, seluruh kapal perang bergetar hebat, seolah-olah telah mengalami serangan yang sangat kuat, seluruh ruangan berputar seolah-olah akan jatuh. Ekspresi mereka berubah drastis, dan jejak kemarahan melintas di wajah mereka, siapa yang begitu berani? Semua orang bergegas ke geladak sekaligus, sementara Yun Xiao berteleportasi langsung ke ruang kontrol utama, beberapa susunan telah berhenti bekerja, dan beberapa bagiannya jelas telah rusak parah, dia dengan cepat melemparkan seni untuk menstabilkan kapal perang. Kemudian, dia bergegas ke geladak dan melihat bahwa langit cerah dan tidak ada orang di sana. Namun, mata Liao Yangbing tajam saat dia menatap awan di langit dan berteriak, siapa itu? Keluar di sini, apa gunanya bersembunyi? Murid Yun Xiao juga menyempit, dia segera merasakan bahwa seseorang bersembunyi di awan putih, dan dia memiliki basis kultivasi yang sangat tinggi. Tentu saja, anggota tim pedang pertempuran tidak memperhatikan hal ini, tetapi mereka mengikuti tatapan Liao Yangbing. Haha, ini Nona Yangbing, kebetulan sekali. Tawa menyeramkan dan liar datang dari awan putih, dan kemudian seseorang perlahan berjalan keluar darinya. Wajah Liao Yangbing berubah, dan dia berkata dengan kaget, Michael, kenapa kamu? Tanyanya, pria itu tidak lain adalah Michael, dia memiliki senyum menyeramkan di wajahnya, dan niat membunuh di matanya tidak disembunyikan, langit benar-benar memiliki mata, aku bisa membalas dendam begitu cepat. Hati Liao Yangbing tenggelam, kekuatan Mi Gao yang berada di atasnya, dan bahkan dengan Yun Xiao, mereka bukan tandingannya, dia berkata dengan tenang, Tuan Gao Yang,
saya tidak tahu kesalahpahaman apa yang ada antara Anda dan saya yang membuat Anda salah mengira bahwa saya adalah musuh. Kami adalah rekan yang telah melalui hidup dan mati bersama. Pah! Senyum sinis Micho segera berubah menjadi kemarahan yang menjulang tinggi, dia menggertakkan giginya dan berkata, saya memiliki masa depan yang cerah di kota bulan merah, aku memiliki akses ke sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk kultivasiku, tetapi itu semua karena kamu, karena Anda, saya dalam keadaan menyesal sekarang, saya bahkan ingin merampok kapal perang Matahari Emas. Tapi itu benar-benar kehendak surga, surga telah mengirimmu langsung kepadaku. Jika aku tidak memperlakukanmu dengan baik hari ini, aku akan benar-benar mengecewakan kehendak surga ini. Ternyata Micho berencana untuk merampok kapal perang itu, sungguh kebetulan. Liao Yangbing cemas, dia tidak tahu kemana Ruan Sikuan dan Elechi telah diteleportasi, jika keduanya ada di sini, mereka pasti bisa mengalahkan Mi Gaoyang, yang akan menjadi pencapaian besar. Dia berpura-pura tenang di permukaan dan berkata, Tuan Michael, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak menghargai kesempatan ini, kamu benar-benar melarikan diri pada saat-saat terakhir, siapa yang bisa Anda salahkan? Mengapa kamu tidak mengikutiku kembali ke kota pencakar langit sekarang? Saya dapat memohon kepada Tuan Ning Huaisu atas nama Anda, karena prestasi militermu yang luar biasa sebelumnya, Tuan Huaisu pasti akan lunak dan bahkan menebus kesalahanmu. Haha, lelucon apa? Anda mengirim saya untuk misi bunuh diri dan mengatakan saya tidak menghargainya, kata Michael dengan marah, Anda pantas mati. Anda seharusnya menjadi orang yang melakukan misi itu, ini semua salahmu. Matanya dipenuhi dengan keganasan, dan auranya mulai dilepaskan saat dia berjalan turun dari langit. Wajah Liao Yangbing sedikit berubah, tetapi dia masih berkata dengan tenang, Tuan Micho, tahukah Anda mengapa kami ada di sini? Petik 2. Tubuh Michael bergetar, dan dia berhenti di jalurnya, ada apa? Mata Liao Yangbing bersinar dingin, tentu saja, kami di sini atas perintah Tuan Ning Huaisu untuk menangkapmu, kalau tidak, mengapa kita datang ke padang gurun yang sunyi ini? Ekspresi Mi Gaoyang berubah drastis, dia segera mundur puluhan meter dan menjadi waspada, dia memiliki pemikiran yang sama pada awalnya, tetapi dia tidak melihat gerakan apapun dari pihak lain, hanya Liao Yangbing, seorang tertinggi bela diri, yang muncul di luar, dia menjadi lebih berani. Anda berbohong kepada saya, kamu adalah satu-satunya suprim bela diri di kapal perang ini. Micho memperingatkan dengan hati-hati. Liao yang mencibir dingin, jika itu masalahnya, lalu apa yang kamu takutkan, Tuan Mi Gaoyang? Atau mengapa kita berteleportasi ke tempat sialan ini? Ini memang yang paling ditakuti Michael, dia tidak bisa memikirkan hal lain yang harus dilakukan setelah diteleportasi ke hutan belantara, dia berkata dengan dingin, karena kamu di sini untuk menangkapku, aku di sini, datang dan tangkap aku. Liao Yangbing tampak tenang di permukaan, tetapi dia sangat cemas di dalam, dia tidak tahu di mana dua suprim bela diri lainnya, selain itu, sepertinya tidak mungkin bagi mereka untuk menyelamatkan dua suprim bela diri lainnya dalam waktu sesingkat itu, bukan ide yang baik untuk menunda. Aku tidak tertarik untuk menangkapmu, kata Yun Xiao acuh tak acuh, aku akan melupakan kapal perang yang rusak sekarang, pergi sana. Mata Michael menjadi dingin, dan dia berkata, bocah kecil, kamu mencari kematian. Aku ingin membunuh Liao Yangbing dan kemudian membawamu di bawah komandoku, tapi kamu tidak bisa hidup lagi. Berdiri di kejauhan, dia tidak berani maju, sebaliknya, dia menembakkan seberkas cahaya secepat kilat, membunuh Suprim Bela Diri Bintang 8 dalam sekejap mata, meskipun Yun Xiao telah menunjukkan keberanian besar dalam perang antara dua ras, dia hanyalah Suprim Bela Diri Bintang 8. Yun Xiao membalikkan tubuhnya sedikit ke samping dan menghindari sinar jari, kemudian, dengan keras, dia menembak mundur dan menembus seluruh kapal perang. Apa yang terjadi? Mi Gaoyang tertegun sejenak, kecepatan sinar jarinya sama sekali bukan sesuatu yang bisa dihindari oleh Suprim Bela Diri Bintang 8, dan yang paling aneh adalah Yun Xiao telah memutar tubuhnya dengan sangat santai sekarang, tanpa menggunakan teknik gerakan apapun. Wajah tim lain berubah secara dramatis, mereka sangat ketakutan sehingga mereka menjadi gugup seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Keringat dingin mengalir keluar dari dahi Liao Yangbing, dan dia cemas, dia mengirim transmisi suara ke Yun Xiao,
pria ini memiliki kekuatan Kaisar Bela Diri Bintang 6, kami tidak bisa mengalahkannya, jangan memprovokasi dia lagi. Yang mengejutkan, Yun Xiao menutup telinga terhadap kata-katanya dan mengambil langkah keluar dari udara, berjalan menuju Michael sebagai gantinya, wajahnya menjadi dingin saat dia berkata dengan suara dingin, karena kamu mencari kematian, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Ketika anggota tim pedang pertempuran mendengar itu, mereka semua pingsan di tempat, mata mereka terbuka lebar, bertanya-tanya mengapa Yun Xiao begitu bodoh. Hahaha, aku mencari kematian. Tidak ada yang bisa menyelamatkanku. Michael menundukkan kepalanya ke belakang dan tertawa, setelah beberapa tawa, dia menatap wajah Yun Xiao, yang sedingin embun beku, dan matanya bersinar dengan niat membunuh saat dia berkata, betapa dinginnya, lelucon ini sama sekali tidak lucu. Karena itu bukan lelucon, kata Yun Xiao, itu bukan lelucon, katanya. Anda, Michael mencemooh, tertinggi bela diri bintang 8. Begitu aura Yun Xiao menyebar, energi primordialnya meledak di sekitarnya, dan basis kultivasinya melesat dalam garis lurus. Tertinggi bela diri bintang 8, puncak tertinggi bela diri bintang 8, tertinggi bela diri bintang 9, puncak tertinggi bela diri bintang 9, dan itu masih naik. Anggota tim pedang pertempuran semuanya terkejut, mereka akhirnya mengerti mengapa penampilan Yun Xiao begitu kuat, dan mengapa dia sama sekali tidak berada pada level yang sama dengan mereka. Seorang penguasa bela diri dari 9 surga. Liao Yangbing juga terkejut, meskipun dia telah mengharapkannya ketika Yun Xiao memberinya dukungan sebelumnya, dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya ketika dia melihatnya secara langsung, dia memiliki perasaan campur aduk kecepatan kultivasi semacam ini benar-benar tak terlukiskan. Murid Michael berkontraksi, dan dia berkata dengan dingin, pantas saja dia begitu sombong, dia telah menekan kekuatannya, tapi meski begitu, jika kamu pikir kamu bisa membunuhku, kamu terlalu naif. Yun Xiao tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi auranya masih meningkat, segera, dia telah mencapai puncak Kaisar Bela Diri Bintang 1, dan tidak ada tanda-tanda dia berhenti. Liao Yangbing tersentak dan terkejut, bukankah dia Kaisar Bela Diri Bintang 1? Sudah berapa lama sejak pembukaan planet Tianhuang? Cahaya kemajuan bersinar langsung dari tubuh Yun Xiao, dan cahaya aneh muncul di langit, kekuatan hukum jatuh dari langit dan benar-benar diserap olehnya. Dia maju di tempat, semua orang tercengang. Setelah aura Yun Xiao bergegas ke level penguasa bela diri bintang 2, itu secara bertahap stabil dan tidak naik lebih jauh. Micho menghela nafas lega, dan tertawa mengejek, haha, kamu baru saja melangkah ke alam kedaulatan bela diri bintang 2, kamu cukup berbakat, tetapi itu tidak memberimu hak untuk menjadi begitu sombong, hari ini, Anda akan membayar harga untuk ini. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Yun Xiao melambaikan tangannya ke udara, dan embusan udara dingin segera menyebar di udara, seperti salju yang turun ribuan mil. Micho terkejut menemukan pedang di tangan lawannya, sinar matahari dipantulkan dari pedang dan berubah menjadi es. Yun Xiao memegang pedang di tangannya, dan aura seorang ahli yang tak tertandingi samar-samar meledak dari tubuhnya seperti naga, yang mengubah warna dunia. Namun di mata orang banyak, mereka mengira itu adalah pengaruh pedang. Pedang yang bagus, ini benar-benar pedang yang bagus. Mata Michael dipenuhi dengan keserakahan, dia menjilat bibirnya dan tertawa, kamu tidak pantas mendapatkan pedang yang begitu bagus, berikan padaku. Dia maju selangkah dan hendak merebut pedangnya. Mata Yun Xiao berangsur-angsur menjadi dingin, seperti udara dingin di pedang dingin, kemanapun dia melihat, itu hampir membeku. Dia melambaikan pedang beberapa kali di tangannya, dan perasaan kekuatan segera pulih, saat dia mengangkat pedang tinggi-tinggi, angin dan awan berubah, dan seluruh langit menjadi gelap dalam sekejap, kekuatan aneh menyebar di sekitar pedang, dan kristal es kecil yang tak terhitung jumlahnya mengembun di sekitar Yun Xiao, membuatnya terlihat sangat cantik. Mi Gaoyang dan Liao Yangbing gemetar saat mereka melihat pedang yang menunjuk ke langit dengan ngeri, mereka berdua adalah penguasa bela diri 9 surga yang telah memahami aturan langit dan bumi, dan mereka adalah yang terbaik di antara penguasa bela diri tahap menengah, secara alami. Mereka bisa merasakan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan di langit dan bumi, dan pemahaman mereka tentang aturan semakin lemah.
Apa yang terjadi? Michael ketakutan yang tak terlukiskan menyebar di hatinya, kekuatan dunia yang tak ada habisnya meninggalkannya sedikit demi sedikit, dan dia tidak bisa mempertahankannya. Kamu, seni iblis AA yang kamu gunakan. Dia tiba-tiba mengeluarkan raungan keras, dia tahu bahwa jika dia terus membiarkan fenomena aneh itu berlanjut, dia akan benar-benar dalam bahaya. Tiba-tiba, semua potensinya meledak, dan pedang panjang yang sejernih batu giok hijau perlahan muncul di tangannya. Hanya ketika pedang itu ada di tangannya, dia menemukan jejak keamanan. Pedang ilahi 9 mata air. Sinar ki berwarna giok mekar dari bilahnya, dengan raungan keras, itu menebas, membelah langit dan bumi. Di bawah penindasan momentum pedang lawannya, Micho meluncurkan serangan terkuatnya dalam upaya untuk mengusir ketakutan yang tak ada habisnya. Murid Yun Xiao menyempit saat dia berkata dengan lembut, "Maaf, saya sedang terburu-buru." Pedang tebasan bintang Chen, dia bergumam. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang merasa pikiran mereka menjadi kosong dan hampir kehilangan kesadaran. Mereka hanya merasa bahwa dunia berputar, dan seluruh ruang berada dalam pusaran energi yang sangat besar. Rasa dan kekuatan ilahi mereka hanyalah setetes air di lautan, dan mereka benar-benar di luar kendali mereka. Di sisi lain, kultivasi Liao Yangbing secara alami tidak setinggi tim Warblade. Dia bisa dengan jelas melihat pedang es menebas, namun, dia bisa merasakan bahwa itu bukan hanya pedang es, tetapi seluruh dunia yang menebas. Di bawah kekuatan itu, Micho dimusnahkan tanpa diragukan lagi. Ledakan, pedang Jasper juga pecah berkeping-keping, mengirim pecahan giok yang tak terhitung jumlahnya terbang kemana-mana, itu hancur di tempat. Menginjak, Yun Xiao berbalik dan kembali ke kapal perang. "Ayo pergi," katanya. Tidak ada yang bisa kembali sadar, warna aneh di langit belum hilang, awan abu-abu yang menakutkan terus berputar, dan starlight berkedip di dalam. Dari waktu ke waktu, ada juga lampu hijau bola-balik, tidak menghilang untuk waktu yang lama. Anggota tim pedang pertempuran sudah tercengang, hanya Liao Yangbing yang menatap fenomena aneh di langit. Dia merasakan tubuhnya menjadi dingin, tanpa sedikit pun kehangatan. Beberapa teknik bela diri ilahi dapat menciptakan fenomena tertentu ketika dilakukan di bawah kekuatan yang kuat, namun, seluruh dunia terlempar ke dalam kekacauan oleh pedang itu. Tidak peduli melihatnya, dia bahkan belum pernah mendengarnya. Dia berdiri di sana dengan linglung, merasa bingung. Setelah beberapa saat, fenomena kemampuan ilahi di dunia perlahan menghilang dengan sendirinya, dan dunia kembali ke keadaan jernih semula. Jika bukan karena fakta bahwa pedang giok Michael yang patah masih bersinar di tanah, semua orang akan mengira itu adalah mimpi. Apa yang baru saja aku lihat? Liang Yuanji menyeka keringat dari dahinya dan berkata dengan suara gemetar, "Tuhan, Tuan Fei yang membunuh penguasa bela diri bintang 6 dengan satu serangan pedang." Petik 2. Orang-orang lain yang linglung juga gemetar ketika mereka mendengar ini, dan mereka pulih dari pikiran kosong mereka yang tak ada habisnya. Chen Zhongwei menelan ludahnya dan berkata, "Surga, surga. Orang macam apa dia? Keberadaan seperti apa dia? Tertinggi bela diri tingkat tinggi. Hanya penguasa bela diri tingkat tinggi di atas bintang 7 yang bisa membunuh kaisar bela diri bintang 6 dengan satu gerakan. Itu tidak mungkin bahkan untuk kaisar bela diri peringkat 6 puncak." Meneguk, pria berambut merah itu menelan ludah dengan susah payah. Dia merasa tenggorokannya sangat kering dan haus. Dia gemetar ketakutan dan berkata, bahkan kami memprovokasi dia dan berperang dengannya." Wajah Guan Xingyang dan Yang Mulia bela diri bintang 8 lainnya juga berubah drastis, dan tiba-tiba, wajah mereka menjadi pucat. "Jangan khawatir, semuanya," kata Liang Yuanji, "jika Tuan Fei yang ingin mencari masalah denganmu, mengapa dia masih ada di sini? Bahkan 100 dari kalian akan mati." Semua orang merasa lega ketika memikirkan hal ini. Orang-orang lainnya merasa sedikit bersemangat. Mereka sangat bersemangat ketika mereka memikirkan bagaimana mereka telah tinggal dengan kaisar bela diri tingkat tinggi begitu lama dan bahkan memanggilnya saudara. Wajah Liao Yangbing juga perlahan mendapatkan kembali warnanya. Dia sedikit gemetar. Dia tidak akan begitu terkejut jika Yun Xiao adalah kaisar bela diri tingkat tinggi. Sangat normal bagi kaisar bela diri tingkat tinggi untuk membunuh kaisar bela diri tahap menengah dengan satu gerakan, tetapi kuncinya adalah dia hanya memiliki kekuatan kaisar bela diri bintang 2.
Liao Yangbing tersenyum kecut dan berpikir dalam hati bahwa itu adalah hal yang baik bahwa dia tidak menyinggung perasaannya dengan cara apapun, jika tidak, pria ini akan terlalu menakutkan, jika dia dibiarkan tumbuh, dia pasti akan menjadi tuan dunia di masa depan dan penguasa bela diri. Dia tidak bisa tidak mengagumi pandangan ke depan Jiang Churan, nomor satu dari generasi muda memang layak. Setelah menghela nafas beberapa kali, dia masuk ke kabin. Yun Xiao langsung masuk ke dalam setelah serangan pedang, tidak peduli seberapa menantang surga dia pasti menderita kerugian besar dan sedang memulihkan diri di dalam. Bersambung.